Syekh Ziauddin asal Aceh menjadi satu dari 32 peserta yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya Lomba Azan Internasional di Arab Saudi. Sebelumnya, imam masjid di Lok Sumawe Aceh ini bertarung dengan 50.000 kontestan dari 165 negara. Dalam penampilannya, Syekh Ziauddin berhasil mencuri perhatian para juri, bahkan suara merdunya sukses membuat juri menangis. Pemerintah Saudi menyiapkan 12 miliar rupiah untuk juara pertama kategori membaca Al-Quran. Sedangkan juara pertama kategori azan mendapatkan 8 miliar rupiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Video yang diunggah akun TikTok @mastermind ini viral di media sosial. Yang membuat video azan ini viral karena lagamnya yang unik dan khas, berbeda dari yang sering didengarkan masyarakat Indonesia. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Unggahan berdurasi 2 menit 6 detik ini telah dilihat lebih dari 8 juta viewer dan 1,1 juta like. Kilang minyak Pertamina RU2 Dumai Riau meledak, sejumlah rumah warga dan masjid rusak. Presiden Joko Widodo menemui timnas U20 untuk memberikan semangat setelah gagal berlaga di Piala Dunia U20. Tornado menghancurkan rumah, pusat perbelanjaan, dan menjungkir balikan kendaraan di Little Rock, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda di hari Minggu ini. Bersama saya, Brio Manatenaya. Ya, dan saya Ayana Nufus. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah masjid berusia 500 tahun milik Keraton Kasultanan Yogyakarta masih berdiri tegak di Bantul, Yogyakarta. Ya, masjid ini pemirsa unik karena memiliki jam bancat atau jam matahari dan juga memiliki tradisi Ramadan, yakni buka bersama dengan bubur lodeh. Setiap masjid yang sudah berusia tua biasanya memiliki keunikan tersendiri seperti yang terlihat di sebuah masjid kuno yang ada di Desa Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Masjid Sabili Rosyad merupakan masjid milik Keraton Kasultanan Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1485 Masehi atau sudah berusia lebih dari 500 tahun. Masjid yang didirikan oleh seorang kerabat keraton bernama Raden Trenggono atau dikenal dengan nama Panembahan Bodo sebetulnya memiliki struktur bangunan Jawa yang khas baik dari bentuk atap maupun mahkota di atas atap. Namun dalam perkembangan zaman, masjid ini mulai mengalami perubahan bentuk dengan adanya renovasi dan perluasan. Masjid Sabil Rosyad ini juga memiliki sebuah jam bancat atau jam matahari yang terletak di sisi kanan masjid. Jam bancat ini menggunakan sinar matahari sebagai petunjuk angka yang masih menjadi rujukan untuk menentukan waktu sholat.
Selain melestarikan jam bancet hingga saat ini, takmir dan jamaah Masjid Sabilur Rasyad juga masih terus melaksanakan sebuah tradisi di bulan Ramadan. Salah satunya adalah berbuka puasa dengan bubur lodeh. Menu ini berisi bubur nasi dengan lauk sayur lodeh berisi telur, potongan tempe, krecek, dan nangka muda. Kalau tentang tradisi, ini kita senantiasa melestarikannya. Jadi karena ini masjid Kagungan Dalem ya, salah satu masjid Kagungan Dalem Keraton Ngayogyakarta Tiningrat, kita sebagai jamaah senantiasa berusaha untuk melestarikan apa yang masih ada. Bubur lodeh ini dipilih sebagai menu buka bersama karena merupakan makanan yang halus dan lembut hingga mudah dicerna tubuh setelah berpuasa seharian. Selain itu, bubur yang bertekstur halus dan lembut juga menjadi simbol agar dakwah Islam dilakukan dengan penuh kelembutan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, selama bulan Ramadan, warga di sekitar kompleks makam Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi memakan bubur bonang. Ya, bubur tulang sapi ini merupakan resep turun-temurun peninggalan Sunan Bonang sejak ratusan tahun silam. Warga di kompleks makam Sunan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Tuban, Jawa Timur mengantri untuk mendapatkan bubur khas di kawasan ini, yaitu bubur bonang. Bagi-bagi iftar ini adalah tradisi setiap bulan Ramadan yang merupakan peninggalan Sunan Bonang sejak ratusan tahun silam. Bubur bonang ini unik karena dibuat dengan campuran kaldu sapi. Bubur ini juga semakin gurih karena mengandung santan kelapa. Proses memasak biasa dimulai setelah sholat zuhur dan membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Jadi adanya tiap Ramadan, Pak ya? Iya, diadakan tiap bulan Ramadan. Bubur ini sejak kapan adanya? Ya, itu sudah turun-menurun ya. Dari nenek moyang? Iya, dari nenek moyang dulu. Ini. Tradisi berbagi bubur bonang ini bermula dari Sunan Bonang dan pengikutnya yang bersedekah dengan menyediakan makanan buka puasa gratis berupa bubur untuk masyarakat miskin. Tradisi tersebut berlanjut hingga sekarang bukan hanya bagi warga sekitar, melainkan juga bagi peziarah makam Sunan Bonang atau musafir yang kebetulan singgah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Nah, ini nih keunikan dari Indonesia tuh makanannya unik-unik semua. Betul, Ya kan? apalagi kelihatannya tadi kan buburnya kayaknya gurih banget ya. Selain Gurih pakai banget ya. santan, pakai tulang sapi juga. Kaldu Tuh kan. dari tulang sapi. Udah imsak. Cuma kamu biasanya kalau buka puasa pakai apa? Iya. Kalau aku biasanya bukanya pakai gibah. Loh. Pakai kolak. Salah. Baik, Jangan pemirsa. sampai ya. Jangan Jangan ikut sampai. ya pemirsa. Ya, kita akan azan subuh dulu pemirsa. Ayus Pagi akan segera kembali.